Hai, apa kabar teman-teman semuanya dari Netizen Environment Institute. Ketemu lagi di video dari podcast Lingkungan Enviro. Kali ini kita akan diskusi dengan tamu khusus ya. Beliau adalah Ibu Nur Masripatin, Dr. Nur Masripatin, penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang perubahan iklim dan konvensi internasional. Kita akan cerita-cerita tentang perubahan iklim nih untuk berbagi dengan netizen semuanya. Terima kasih Ibu Nur. Apa kabar Ibu Nur setelah hadir di Terima kasih banyak Ibu Nur. Ini terima kasih banget loh ini Ibu Nur. Ini tidak mudah ya guys untuk bisa mengundang Ibu Nur di podcast untuk bertemu dengan beliau yang sangat sibuk. Tapi untuk netizen semuanya, beliau hadir di sini untuk berbagi tentang perubahan iklim. Sehat Bu Nur? Alhamdulillah. Semoga semua juga sehat semuanya ya guys. Baik Ibu Nur, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi, dan kita ingin diskusi, ngobrol, berbagi dengan anak-anak muda khususnya Ibu Nur dan masyarakat terkait tentang perubahan iklim. Bu Nur, mungkin ini kan kemarin kita baru selesai konferensi internasional ya Bu Nur tentang perubahan iklim. Tapi sebelumnya sebenarnya apa sih kondisi terakhir tentang perubahan iklim di dunia ini Bu Nur? Dengar-dengar ini mungkin netizen juga suka baca ini krisis iklim gitu ya. Itu bagaimana Bu Nur situasi terakhir ini Bu Nur? Ya, benar sekali kalau disebut krisis iklim, karena di seluruh dunia kita mengalami cuaca ekstrim yang kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perubahan iklim, naturally perubahan iklim itu terjadi, tetapi karena aktivitas manusia sehingga kehidupan di bumi tidak mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim itu. Nah, sekarang memang disebut krisis. Ya, sudah krisis. Artinya memang kita manusia ini harus mengerem aktivitasnya agar dampak perubahan iklim itu tidak sebesar yang kita alami akhir-akhir ini. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi ini guys, ya memang ada dinamika alami ya tentang iklim, karena tentu saja sistem bumi kita sangat dinamis. Namun karena penduduk bumi bertambah, aktivitas masyarakat bertambah, kondisi iklim menjadi satu krisis, dan dampaknya nih Bu Nur ya. Kira-kira nih dampak yang ya mungkin sehari-hari ini kadang-kadang masyarakat tuh kalau pikir yang masa depan suka lupa gitu ya, suka yang sehari-hari ini gimana nih Bu Nur? Banjir itu dengar-dengar itu banjir dan lain-lain itu sudah beda dengan zaman dulu Bu Nur ya. Itu betul Bu ya gitu ya. Iya, itu yang simple saja dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau di negeri kita sendiri, kita perhatikan beberapa kejadian banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Jember dan lain-lain. Itu kan datang tiba-tiba. Kalau dulu misalnya di hulu kita di Bogor hujan deras, kemudian banjir akan terjadi di Jakarta, kita masih punya kesempatan beberapa jam untuk bisa menyiapkan diri, menyelamatkan diri. Sekarang sangat tiba-tiba, dan itu pun terjadi di seluruh dunia. Jadi benar-benar kalau kita sebut ekstrim itu ya itulah tingkat ekstrimnya. Jadi ekstrim ya. Jadi ini guys, ya kalau dulu banjir ya ada namanya banjir juga di alam ini terjadi, tapi yang sekarang terjadi kan luar biasa seperti tadi Bu Nur ya, banjir bandang di berbagai tempat di Indonesia, di Jember, di Mataram, terus di berbagai tempat di Indonesia.
tidak lepas dari cuaca ekstrim sebagai dampak dari perubahan iklim ini. Nah, Ibu Nur, ini juga dengar-dengar nih Jakarta ini sering terdengar kita cerita mau tenggelam, kemudian juga karena antara lain cuaca ekstrim dan juga kutub ya, esnya mencair. Ini dari perkembangan terakhir di dunia ini terjadi di seluruh dunia ini, Bu, ya? Iya. Ya, itu terjadi di seluruh dunia. Memang fenomena alam berubah dengan cepat, dan sains telah membuktikan bahwa aktivitas manusialah yang menyebabkan itu. Jadi karena itulah kita memang dituntut untuk berubah. Jadi di situ. Jadi ini guys ya, sudah terbukti lah secara ilmiah. Jadi ini bukan hoax, ini sudah ilmiah terbukti, ilmu menyampaikan. Bahkan ada yang namanya itu ya, kumpulan ahli dunia itu ya, Intergovernmental Panel on Climate Change itu, Bu, yang menyampaikan, ribuan peneliti menyampaikan laporan ini terjadi tidak hanya di Jember, tidak hanya di Mataram, tidak hanya di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Bahkan pencairan es, kemudian hujan ekstrim, kering ekstrim, dan lain-lain terjadi di seluruh dunia. Nah ini, Bu, ini Bu Nur ini kan sebagai pemimpin dan sering selalu menjadi pemimpin delegasi kita ya, Bu, ya, untuk di pertemuan internasional. Ini teman-teman netizen juga nanya, ini kan negara maju tuh yang bikin emisi gitu, itu bagaimana, Bu, dalam perundingan internasional mengenai hal itu, Bu Nur? Ya, di dalam perundingan itu kan selalu battle-nya antara negara maju dan negara berkembang. Jadi begitu ya, antara negara maju dengan negara berkembang. Memang kalau kita melihat secara historis, yang bertanggung jawab adalah negara-negara maju ya. Penyebab global warming, kemudian perubahan iklim berlangsung lebih cepat dari kemampuan bumi menyesuaikan. Kemudian mereka pembangunan ekonominya sudah sangat advance, sementara kita negara berkembang yang masih dalam proses membangun, tiba-tiba juga dituntut harus berkomitmen sama gitu ya. Nah itu sebenarnya battle-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana negara maju itu membuktikan komitmennya untuk membantu negara berkembang, baik dari finansial, teknologi, dan juga capacity building. Selalu begitu pembahasannya ya di situ ya. Selalu di situ. Iya guys, jadi ini kan kita punya komitmen seluruh dunia agar menjaga kenaikan suhu permukaan bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celcius. Nah persoalannya berarti emisinya kan ada kuotanya itu 2030 nggak boleh lebih dari 25 giga agar seperti. Nah persoalannya kan bagi-baginya tadi, Bu, ya. Ternyata guys, negara maju teknologi sudah maju dan seterusnya, tapi emisi per orangnya lebih tinggi gitu ya dibanding Indonesia. Nah Indonesia makin banyak orangnya, makin sejahtera orangnya, ternyata kebutuhan energi dan lain-lain juga semakin tinggi, Bu, ya. Di sisi lain harus diharapkan harus membatasi. Jadi ini yang menjadi battle istilahnya, Bu Nur, itu jadi ketat perundingan, berbagi, bekerja sama tetapi adil itu, Bu Nur, ya. Itu yang masih menjadi isu internasional, Bu, keadilan antar negara, Bu, ya. Ya, itu sebenarnya yang dituntut oleh negara berkembang ya. Yang dinamakan common but differentiated responsibility, juga memperhatikan kapasitas negara, negara berkembang misalnya. Nah, kalau kita negara berkembang termasuk Indonesia masih dalam proses memenuhi kebutuhan energi rakyatnya, misalnya kalau kita elektrifikasi, kemudian masih dituntut ya, masih ada yang belum punya listrik, harus menyetop gitu ya. Ya, itu sebenarnya yang dituntut oleh negara berkembang, juga kelompok aktivis yang menyuarakan climate justice, jadi keadilan iklim itu menyangkut banyak hal, salah satunya itu juga gitu. Ya, jadi guys,
harus adil itu ya. Jadi antara negara maju, negara berkembang itu ya, kita harus adil karena energi punya hak gitu ya. Negara berkembang lagi bangun nih, belum semua desa sudah punya listrik, harus di stop ya, nggak bisa gitu. Tapi bagaimana caranya mencari jalan tengah gitu ya. Nah, Bu Nur, ini terkait dengan perubahan iklim ini kan di Indonesia bersama dengan negara lain punya target-target, ada target tahun 2030, ada target tahun 2050. Nah ini guys, perundingan Paris itu terkait dengan target-target tahun 2030 nih. Ini Indonesia bagaimana Bu Nur terkait target itu? Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi target utama di tahun 2030 Bu Nur? Ya, kita memiliki komitmen yang kita tuangkan di dalam nationally determined contribution, itu pada dasarnya dokumen janji. Dokumen janji. Ya. Jadi setiap negara punya dokumen janji guys, namanya NDC, National Determined Contribution. Ya, kalau bahasanya guys itu ya dokumen janji. Dokumen janji. Komitmen Indonesia untuk dunia. Menurunkan emisi sebesar 29% kalau dengan sumber daya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Tetapi ini kita juga dalam proses sesuai kesepakatan Glasgow bahwa seluruh dunia diharapkan meningkatkan ambisi penurunan emisinya. Jadi Indonesia juga dalam proses merevisi NDC-nya untuk menunjukkan kita lebih ambisius, dan itu sejalan dengan long term strategi kita yang kita sebut long term strategy on low carbon and climate resilience 2050 itu. Ya itu guys, jadi sudah beberapa waktu yang lalu dari kesepakatan global setiap negara diminta untuk berkomitmen. Ada prinsip tadi ya, common but differentiated responsibility and respective capability. Nah itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu pokoknya sesuai negara masing-masing deh, tapi punya komitmen. Jangan tidak komitmen dong, punya komitmen tapi sesuai dengan kondisi negara masing-masing Bu Nur ya. Itu diperbolehkan oleh PBB. Jadi tidak semua negara terus sama, tidak gitu ya. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Bu Nur itu di tahun 2050 ini negara-negara di dunia kita bersama juga punya agenda emisi bersih atau net zero emission tahun 2050. Nah, yang tadi disampaikan Bu Nur, komitmen tahun 2030 ternyata kalau dikumpulkan seluruh dunia belum ngejar nih 1,5 derajat Celcius, sehingga diminta untuk menambah ambisinya termasuk Indonesia. Sekaligus mau menuju disamakan ya Bu ya, satu alur dengan target jangka panjang tahun 2050. Nah itu tahun 2050 ceritanya bagaimana Bu? Ini kan dengar-dengar kita sepakat global dengan negara lain tahun 2050 itu net zero emission ya. Negara berkembang, negara maju harus bersama-sama menuju ke sana. Ini gimana Bu ceritanya? Ini juga tentang negara maju, negara berkembang lagi nih. Ya. Sebenarnya kalau mau adil dan kita patuh dengan scientific aspek ya, bahwa sains adalah basis kita untuk melaksanakan komitmen bersama. Jadi di IPCC kan sudah jelas di sana, IPCC report around 2050. Jadi around sekitar 2050. Kalau kita merefer ke keadilan iklim, harusnya negara maju yang mereka lebih mampu bisa paling lambat tahun 2050, sedangkan untuk negara berkembang ya sekitar itulah. Seperti misalnya Indonesia sudah menyatakan net zero emission by 2060 atau tahun 2060 atau lebih awal gitu ya. Jadi
kita negara berkembang berjuang untuk itu basisnya sains gitu. Ya itu guys, jadi dari dasar sains, ilmu pengetahuan itu kan kesepakatan global agar net zero emission tahun 2050 itu kan ada negara berkembang, ada negara maju. Ya kalau bisa negara maju lebih cepat dari 2050 benar ya. Jadi rata-ratanya 2050. Negara berkembang ya kira-kira lah, jadi boleh sekitar 2050, dan negara maju kalau bisa lebih cepat, sehingga kalau di rata-rata di tahun 2050. Jadi guys, jangan terus buru-buru Indonesia lebih cepat dari 2050 lah. Negara maju saja 2050 sekolahnya aja sumber daya manusianya beda, teknologinya beda. Jadi tidak mungkin negara berkembang lebih cepat dari negara maju. Jadi itu Bu Nur ya, kita mencari keadilan di sana, dan itu diperbolehkan oleh PBB Bu Nur ya. Ya itu kan juga kalau di long term strategi kita kan sudah kita perhitungkan juga. Sebenarnya di tahun 2050 kira-kira penduduk Indonesia itu seberapa, sebaran umur, sebaran kependudukan, lalu kebutuhan energi seberapa, mampukah kita sudah meninggalkan batu bara dan sebagainya, sudah kita perhitungkan gitu. Jadi kalau kita harus net zero emission tahun 2050 berdasarkan perhitungan-perhitungan itu seperti kita terjun payung dan nggak realistis lah itu Bu, karena negara maju pun ternyata pada saat krisis tertentu kembali lagi ke batu bara juga. Betul, sama gitu ya, akhirnya kembali lagi ke batu bara mereka. Ya guys, jadi proses menuju ke sana itu rasional gitu Bu Nur ya. Jadi tidak bisa terus tiba-tiba lompat ya. Kayak kalau kita mau naik pesawat mau turun ya nunggulah landing kan gitu ya. Bukan tidak langsung terjun payung tadi. Tidak bisa, tidak rasional. Oleh karena itu tanpa mengurangi semangat multilateralisme kerjasama internasional, harus rasional nih kita membangun menuju ke sana. Nah ini Bu Nur, ini kan anak-anak muda ini yang punya masa depan, dan mereka kan yang menghadapi dampak ini Bu, kalau sekarang terus terjadi emisi, perubahan iklim ini Bu Nur, kira-kira bagaimana ini Bu Nur pesan maupun posisi anak muda sekarang, apalagi sekarang di Indonesia paling banyak ini Bu Nur anak-anak muda ini, bagaimana Bu Nur kondisi anak-anak muda sekarang, dan mungkin ada pesan kepada mereka? Ya, saya ingin menyampaikan pesan dari dua sisi ya. Sisi anak muda sebagai penerima dampak yang bisa serius kalau generasi yang sekarang yang memegang kendali itu tidak melaksanakan tugasnya. Kemudian dari sisi mereka nantinya, karena pada saatnya menjadi pemimpin, jadi apa yang harus mereka lakukan. Jadi dari sisi penerima dampak, kita sebenarnya juga sudah mengadres ini. Kalau kita lihat di long term strategi kita, di bicara tentang just transition, itu termasuk anak muda, children, vulnerable groups, antar generasi, itu sudah kita perhitungkan ya. Sehingga memang perlu peran seluruh generasi untuk memainkan, termasuk youth ini ya, untuk terus kencang dan berperan aktif, sehingga nanti di saat memegang tampuk pimpinan dan dealing dengan itu, perannya berbeda karena dialah yang akan bertanggung jawab. Yang memimpin, yang bertanggung jawab di saat itu nanti ya. Saya mendorong semakin banyak anak muda yang mempersiapkan dari sekarang, sehingga nanti bisa menyiapkan keputusan-keputusannya dengan tepat, karena sudah dibekali waktu yang panjang dan dia menggunakan sepatu yang berbeda. Di saat muda berjuang bagaimana hak saya, kemudian setelah pada posisi tertentu bagaimana memelihara hak orang lain.
Ya, jadi mungkin sekarang ya posisinya masih ini nih, wow, mengkritik terus beropini bagus ya, karena memang segala sesuatu harus dimulai sekarang. Namun juga itu harus konkret, karena nanti ganti sepatu istilahnya. Nanti kalau sudah di saatnya anak-anak muda yang memimpin, anak-anak muda yang mengambil keputusan gitu ya Bu Nur ya. Dan apa namanya? Kalau sekarang nih guys, kalau banjirnya selutut itu ya, kalau nanti tidak ditangani dengan baik, banjirnya sepinggang, nanti seleher lama-lama. Itu semuanya yang akan yang menghadapi di masa depan anak-anak muda yang sekarang, dan di saat nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Jadi bersiap sampai dari sekarang Bu Nur ya gitu ya. Bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Nah, kira-kira dari pengalaman Bu Nur nih, anak-anak muda sekarang bagaimana nih Bu? Apakah mereka sudah mulai bersiap dari sekarang atau masih perlu didorong-dorong lagi nih Bu Nur? Saya senang sebenarnya kalau dari COP ke COP itu peran anak muda kan semakin meningkat ya. Betul. Dan juga di kegiatan nyata juga semakin banyak anak muda yang terlibat di inisiatif perubahan iklim, juga di lingkungan dalam arti luas ya, tidak selalu berhubungan dengan perubahan iklim, tapi pada saatnya nanti juga ke arah sana. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, itu masih terlalu kecil. Jadi harapannya ini yang sudah jadi champion, saya mengharapkan semakin banyak champion ini anak-anak muda itu, sehingga nanti semakin besar anak-anak muda yang akan aware tentang itu gitu ya. Tidak seperti zaman saya di saat saya memulai aktif atau berperan di negosiasi itu hanya sedikit gitu. Kalau istilahnya orang-orang kan 4L ya, lu lagi gitu. Iya, kalau mau ke sana, mau jadi delegasi, ngobrol di Indonesia, persiapan ketemunya lu lagi 4L. Iya, guys, jadi apa namanya, sudah keren ya anak-anak muda, bahkan sudah sampai kalau pas perundingan internasional mereka juga selalu ada dari seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia. Namun karena aslinya banyak banget tuh guys anak-anak muda gitu ya, jadi ini perlu didorong Bu ya. Jadi upaya kolektif ya, sering-sering ketemu lah, sering-sering mengikuti konten-konten tentang tidak hanya perubahan iklim tadi Bu Nur ya, jadi lingkungan secara umum, karena itulah yang akan berdampak pada kehidupan tidak hanya sekarang tapi masa depan anak-anak muda semuanya sekalian. Nah ini Bu Nur, ini masyarakat ini kadang-kadang komunikasi perubahan iklim, lingkungan ini kan tidak mudah Bu Nur ya. Ini kira-kira masyarakat harus bersikap bagaimana dalam menghadapi itu, khususnya ya seperti sekarang nih pandemi kita harus menghadapi kondisi yang seperti ini, informasi menjadi tidak mudah gitu ya Bu. Bagaimana kira-kira tantangan bagi masyarakat agar memperoleh informasi yang lebih tepat, lebih baik, dan juga bagaimana berkontribusi Bu Nur untuk perubahan iklim ini Bu Nur? Ya, sekarang ini problemnya kan terlalu banyak informasi. Jadi banyak masuk informasi. Sedihnya juga di antara yang terlalu banyak itu banyak juga yang hoax gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih muda, informasinya terlalu sedikit. Kurang, yang kita butuhkan lebih banyak, sehingga memang sumber-sumber informasi yang benar itu perlu digaungkan dengan berbagai macam channel, dengan cara termasuk ini programnya Pak Mahawan ini. Juga masyarakat juga harus menggunakan kecerdasannya. Kecerdasan ini juga kecerdasan pikiran dan hatinya. Hati ya, dua-duanya nggak cuma pikiran, hati. Iya, nggak cukup dengan pikiran. Kalau pikiran itu nanti mencari informasi yang memang cocok dengan dirinya itu ya, keinginannya betul. Bukan informasi yang benar. Itulah repotnya sekarang. Nah, makanya memang harus digunakan segala macam channel itu untuk mengkomunikasikan terkait dengan perubahan iklim.
dan juga kesadaran itu penting memulai dari diri sendiri. Ya, dan climate change itu kalau individual itu terkait juga dengan lifestyle yang menimbulkan banyak emisi yang harus kita kendalikan juga. Betul, terima kasih Bu Nur. Jadi lifestyle ini ya, jadi kehidupan kita itu harus berubah. Itu kalau tidak salah itu pernah ada penelitian juga, negara yang makin bahagia ternyata jejak ekologisnya, kerusakan lingkungannya lebih tinggi. Jadi harus merubah cara hidup. Namun yang lebih penting teman-teman semua bahwa zaman berbeda itu Bu Nur ya tadi ya, informasi sekarang lebih banyak. Kita minta selembar dikasih satu ruangan itu. Kalau zaman dulu nyari satu ruangan, nyari satu buku ketemunya satu lembar. Sekarang berbeda. Harus bisa memilih informasi itu, dan memilihnya tidak hanya dengan kecerdasan atau dengan pikiran, tapi juga dengan hati, sehingga campuran Bu ya. Jadi ya jangan hanya karena ingin memenuhi keinginan kita terus milih informasi yang sesuai dengan keinginan kita, tidak, tapi kita dengan hati juga sehingga bisa menyaring informasi. Dan sebaliknya juga Bu Nur ya, tadi masyarakat perlu merubah dan juga perlu aktif berkontribusi, memulai dari diri sendiri, dari yang ringan-ringan Bu ya. Dari rumah, kira-kira apa Bu yang bisa dimulai dari rumah itu Bu? Kalau dari rumah yang jelas konsumsi listrik kita perlu kita kendalikan, karena di kita masih tergantung batu bara juga. Iya, betul. Kemudian transportasi, ini dilema juga bagi kita, karena sarana transportasi umum yang nggak selalu nyaman gitu, tapi memang perlu pengorbanan sedikit, sepanjang memungkinkan, kadang tidak memungkinkan juga ya. Kemudian juga yang tadi menyangkut lifestyle, tentang food waste, food waste-nya kita membeli lebih banyak dari yang kita perlukan. Juga sebenarnya fashion sudah ada loh fashion yang ramah lingkungan Bu ya. Iya, fashion juga kalau 1 tahun kita biasa membeli sekian puluh atau ratus ya dikurang gitu ya. Betul, karena ada proses sebenarnya. Betul. Proses dari bahan dasar sampai itu jadi pakaian kan juga, betul. Ada proses yang menghasilkan emisi. Ya, teman-teman, jadi bisa dimulai dari diri sendiri dan bisa dimulai dari rumah tadi contoh-contoh ya, mulai penggunaan listrik, transportasi, bahkan baju yang kita pakai gitu ya, itu harus dirotasi saja. Yang dulu pernah nggak lama nggak dipakai, pakai lagi kan nggak kelihatan. Artis juga pada begitu katanya, sekarang mulai begitu. Guys, kemudian juga satu lagi tadi disampaikan bahwa meskipun kita bisa memulai dari diri sendiri, ini upaya bersama Bu Nur ya, tidak hanya dengan tetangga kita, tidak hanya dengan teman dan Indonesia, tapi seluruh dunia ya Bu ya. Jadi kita harus bersama-sama, sehingga kita juga harus menjaga hubungan dengan semua pihak dalam upaya menghadapi perubahan iklim ini. Ada yang lain Bu Nur untuk untuk pesan-pesan lain Bu Nur? Ya, pesan saya, kita ini kan generasinya di Indonesia mulai yang terbesar milenial ya kalau nggak salah. Iya betul, paling banyak itu. Paling banyak kita berharap generasi ini di samping memperjuangkan hak-haknya, mulai mempersiapkan diri juga bagaimana nanti di saat dalam posisi untuk menjaga hak-hak pihak lain, termasuk bangsa di dunia. Ya, di situ. Kemudian adalah penting sekali kita bekerja antar generasi, karena setiap generasi punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita satukan akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Ya, terima kasih banyak Bu Nur, lintas generasi, komunikasi lintas generasi dan proses lintas generasi Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur atas waktunya. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan ini ya guys. Tidak ada tempat lain lagi tuh untuk nanya kalau urusan perubahan iklim. Beliau berpengalaman sejak awal untuk isu
perubahan iklim di Indonesia, mewakili Indonesia di seluruh dunia dan juga dipercaya dunia untuk mengurusi isu perubahan iklim ini. Jadi guys, senang sekali tentu saja hari ini kita bisa ngobrol dengan Ibu Nur. Sekali lagi Ibu Nur, terima kasih banyak, sehat selalu, dan mudah-mudahan ya semakin banyak nih anak-anak muda yang tergerak dan bergerak untuk perubahan iklim, untuk bersama-sama nanti menuju Indonesia ke masa depan ya yang mampu menghadapi kondisi perubahan iklim ya. Jadi mudah-mudahan tidak tertembus 1,5 derajat Celcius ini Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nur, sampai ketemu lagi guys, sampai ketemu lagi di channel, di video-video berikutnya dari channel Environment Institute, dari podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih, sampai ketemu lagi.